Ada yang mengatakan bahwa zat Allah itu ada dalam diri manusia berupa nafas. Apakah ini kekufuran? Iya, ucapan kekufuran. Karena salah satu bentuk kekufuran adalah bicara tentang Allah, tapi nggak pakai Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini salah satu bentuk kekufuran. Mana ada ayat hadis yang menyatakan bahwa Allah ada di nafas kita? Mana? Atu burhanakum in kuntum shadiqin. Jadi kaidahnya begini. Allah itu siapa? Allah itu di mana? Allah itu maunya apa? Yang disukai oleh Allah apa? Yang dibenci oleh Allah? Pada dasarnya kita nggak tahu. Gitu. Allah di mana? Nggak tahu. Allah maunya apa? Nggak tahu. Allah yang dibenci oleh Allah nggak tahu. Sampai Allah kasih tahu ke kita. Allah kasih tahu ke kita, aku bersemayam di atas arsy. Baru kita tahu, oh Allah bersemayam di atas arsy. Bukan di arsy, nempel di arsy, bukan ya. Jauh di atas arsy. Gitu. Aku menyukai yang ganjil-ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra. Aku menyukai yang ganjil-ganjil. Oh, Allah menyukai yang ganjil. Jadi kita tahu setelah dikasih tahu oleh Allah. Di mana Allah ngasih tahu? Di Al-Quran dan Sunnah. Ada di luar itu? Nggak ada. Qiyas, ijma, nggak ada. Dalam ilmu fikih ada qiyas, ada ijma. Tentang Allah nggak mungkin. Cuman dua itu. Kita akan tahu tentang Allah lewat dua itu. Jangan keluar dari yang dua itu. Dan dua-duanya wahyu. Ya. Aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Sami'na wa ata'na, kita imani apa adanya bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Oleh karena itu tidak ada makhluk sebaik, setampan, seindah Adam. Nah, satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya langsung. Bagaimana Nabi Yusuf? Separuhnya. Dan Nabi bersabda kan, separuh ketampanan Allah berikan kepada Nabi Yusuf. Maksudnya separuh dari Adam. Ya. Aku akan menggulung langit dengan tangan kananku. Nah, baru kita tahu. Oh, Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Aku akan menghentikan geraman jahanam. Nanti jahanam itu akan menggeram. Akan selesai menggeram ketika Allah injakkan telapak kakinya yang mulia ke jahanam itu. Aku hadapkan wajahku ke wajah orang yang sedang sholat. Ya baru kita tahu. Jangan seperti orang filsafat. Jadi ngarang sendiri tentang Tuhan. Oh Tuhan itu begini, Tuhan itu begini, Tuhan itu. Tanpa Al-Quran dan Sunnah. Sesatlah mereka. Ya. Termasuk sifat 20. Allah mempunyai sifat 20. Mana di Al-Quran dan Sunnah sifat Allah 20. Mungkin antum hafal ya, sifat 20 wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil awadid. Ar-Rahman Ar-Rahim ada nggak di situ? Nggak ada kan? Berarti Ar-Rahman Ar-Rahim bukan sifat Allah. Aneh. Sifat 20 itu aneh. Nggak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sifat 20. Bahwa 20 itu benar, ya. 20 ini nggak ada yang salah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul dan nggak ada yang salah, benar semua. Yang salah? Iya, jumlah 20 itu dari mana? Ar-Rahman nggak ada, Ar-Rahim nggak ada, pemalu nggak ada. Salah satu sifat Allah kan malu. Malu ketika ada orang yang mengangkat kedua tangan, lalu nggak berdoa kepadaku, lalu aku nggak kabulkan, aku malu. Cemburu, ya kan? Marah, murka, dan seterusnya. Ratusan sifat Allah itu. Kenapa jadi cuma 20? Bolehkah belajar dengan ustadz yang terkena faham Asy'ariyah? Jangan ya. Jangan. Untuk belajar jangan samakan dengan salam, bergaul, bisnis. Itu mah bebas. Ya. Khusus kaum muslimin ya salam, sholatin mayatnya, sakit kita jenguk, meninggal kita sholati, kita antar ke kubur. Jangan pilih-pilih. Jangan pilih-pilih.
Muhammadiyah, NU, Asy'ariyah, Maturidiyah, Persis, jangan pilih-pilih. Nah, yang pilih-pilih kalau belajar. Ya kan kita nggak mau belajar, habis belajar jadi salah. Ya. Kalau subhat kan begitu belajar, habis belajar salah. Itu namanya subhat. Beda dengan syahwat. Kenapa Syiah dibolehkan haji dan umroh sementara orang kafir dilarang masuk Mekah dan Madinah? Iqamatul hujjah ya. Iqamatul hujjah. Ketika sudah iqamatul hujjah, misalnya apa betul Anda meyakini bahwa Al-Quran sekarang ini sudah tidak asli lagi, sudah dirubah-rubah oleh Abu Bakar dan Umar. Al-Quran asli nanti akan datang dibawa oleh imam ke-12 kalian. Kan sulit sekali untuk seperti itu ya. Adapun orang Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani, udah jelas. Udah jelas. Kalau ini kan nggak jelas. Mentang-mentang paspornya Iran, pasti dia meyakini bahwa Al-Quran itu, Al-Quran yang beredar sekarang ini sudah nggak asli lagi. Kan nggak bisa. Di apa istilahnya gebiah-uyah seperti itu ya. Disamaratakan seperti itu. Ya. Oleh karena itu sulit. Jangan mudah-mudah ya, bahwa Syiah itu, Rafidhah itu kufur betul, tapi orang per orang nanti dulu. Banyak orang yang ikut-ikutan nggak tahu apa-apa. Iya, itu saja. Silakan. Bukan yang awam. Ya, antum tidak mau menyolati nggak masalah. Seandainya keputusan antum salah, ya kan fardu kifayah, gitu kan? Pasti insya Allah sudah ada nyolatin. Ya. Tapi kalau antum yakin bahwa ini belum datang hujah dan seterusnya, ya, artinya kita punya kebebasan. Ya. Ketika ragu ya tinggalkan. Intinya jangan samakan antara tokoh dengan orang awam. Ya, saya ambil contoh tadi. Mentang-mentang paspornya dari Iran, maka pasti Rafidhah, belum tentu. Wallahu a'lam. Habis? Kalau habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa